Geser-geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfito Delova. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Utsmani. Oke, jadi pemerintahan yang pertama aja langsung. Pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri selama 6 abad lebih. Ini adalah dinasti Turki Utsmani, di mana satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Terus penakluk pada tahun 1443 Masehi, salah satu dari tiga dinasti besar sudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Dua lainnya adalah Safawi di Persia dan Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Jadi daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 di abad ke-12. Suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan antara Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Seljuk. Di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabadikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia pada tahun 1289. Kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Pada periode 1, perkembangan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Periode kedua, masa transisi. Anak-anak Bayazid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Periode ketiga hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat masa kemunduran. Periode kelima terjadi modernisasi sampai kemudian menjatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Semenjak menyatakan dirinya sebagai raja, kerajaan Utsmani pada tahun 1699 Hijriah atau 1991 menggabungkan kepada raja Teranggaya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara tiga. Ada masuk Islam, membaru peti, dan perang. Selanjutnya Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Braosa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Sesuai tanggal pada 1326, putranya Orkan naik tahta pada usia 41 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selanjutnya kekuasaan beralih kepada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianopol, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander abad ke-6. Coba kamu tanya ini. Belum. Tanya sepotak. Tanya sepotak. Bayazid kalah dalam pertempuran di Ankara pada tahun 1402. Karena jumlah pasukan kalah dan dihianati serdadu bangsa Tar. Dampak kekalahan Bayazid ada penguasa Turki dan Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamasikan kemerdekaan. Lalu putra Bayazid saling merebut kekuasaan. Setelah Timur Leng meninggal pada tahun 1445, Nusantara terpecah belah dan dibagi-bagi pada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Kondisi seperti ini memaksa Turki Utsmani melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Lalu minta bilang stop kontak, colokan.
Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan yang tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan. Persenjataan dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Dalam sejarah Eropa dikenal sebagai Salim Negrim. Nah, ini periode Sultan Salim I ini ada periode pernikahan dari Kesultanan ke Kekhalifahan, mengalihkan ekspansinya dari barat ke timur. Ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldina, dan Mesir, dan juga berhasil menaklukkan Sultan Mamluk 1917. Mendapat julukan Sulaiman Al-Qaunini atau The Magnificent. Pada masa ini disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaka Al-Abdur dan berhasil membawa kejayaan Islam. Dan ia pula berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Sulaiman juga berhasil mendudukan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan yang lain-lain. Kekuatan militer terorganisir dengan baik dan teratur. Mereka berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang pertama tentara Sipahi, yang kedua tentara Hazeb, yang ketiga tentara Jenisari. Dan pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan mendorong penaklukan negeri non-Muslim. Wilayah kekuasaan yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada lagi waktu mengurus administrasi negara. Lalu menguasai wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama, maupun istilah atas Asia, Afrika, Eropa. Itu mengurus keberagaman dengan wilayah yang luas mesti dengan organisasi pemerintah yang teratur dan penduduk oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Kehidupan istimewa yang bermegahan, para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan barat dan meninggalkan nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara dan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Dari satu sisi negara mengalami defisit, sementara di sisi lain uang negara dihamburkan. Bangsa-bangsa yang menunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai mencari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing menakluk mereka. Nah, ketika mereka mendapatkan kesempatan di saat melemahnya Turki, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan tersebut. Terakhir, trennya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan, sementara ini Turki terjadi stagnasi dengan kemajuan sehingga ketika terjadi kontak senjata, kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan.